hadir di sini dan kebetulan Inang Pendeta juga melayani di Yogyakarta. Mungkin bisa melambaikan tangannya ya, berkenal ya. Nah, jadi itulah sedikit perkenalan dari Amang, dan saya sangat bersukacita sekali karena kita bisa melaksanakan ibadah bersama kepada anak remaja yang dari Yogyakarta dan dari Tasikmalaya. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi topik bagi kita saat ini ialah diambil dari Roma 12 ayat 9. Ya, Roma 12 ayat 9. Amang akan membacakannya buat kita semua. Adik-adik sekalian boleh mendengarkannya dengan baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mungkin sudah tidak jarang mendengarkan tentang pembelajaran bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, itu sudah sangat umum sebenarnya kita ketahui, di mana manusia itu saling membutuhkan dan harus memiliki komunikasi dengan makhluk yang lainnya, terlebih lagi manusia itu sendiri. Nah, di sini di dalam teks kita ini juga ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu perlu memiliki hubungan dengan manusia lain. Banyak hubungan yang mengikat manusia dengan manusia yang lainnya. Dan kita itu terikat oleh beberapa hubungan yang mengikat kita di dalam setiap kehidupan kita. Contoh, kita terikat di dalam hubungan keluarga. Kita terikat di dalam hubungan satu kelas, satu sekolah, atau satu marga, atau satu lingkungan, dan lain sebagainya. Dan hal ini terjadi karena adanya pengelompokan di dalam satu kesamaan, baik itu kesamaan di dalam daerah, baik itu kesamaan di dalam suatu karakter, baik itu di dalam suatu kesamaan identitas. Jadi terjadilah suatu pengelompokan tersebut, dan disitulah terjadinya hubungan sosial itu. Namun apakah makhluk sosial yang butuh hubungan dengan manusia lain menjamin dalam kemesraan atau di dalam keharmonisan sesama manusia itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Apakah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain sudah menjadi jaminan bahwasanya sesama manusia itu menjadi membangun hidup secara harmonis? Dan ternyata tidak. Kelompok yang berkumpul ternyata membentuk identitas lain dan menjadi suatu kelompok yang menjadi kelompok yang bisa katakan fanatis, yang menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam pasal ini juga Paulus memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam kelompok tersebut, di mana satu kelompok memfanatisme dirinya terhadap kelompok yang lain dalam satu wilayah, yaitu Roma. Di situ kita melihat terdapat pengelompokan yang berselisih paham atau berselisih pendapat karenanya adanya perbedaan di antara kelompok tersebut. Nah, di sini Paulus ingin mengatakan bahwasanya adanya perbedaan antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Nah, sebenarnya keduanya sama-sama mengikut Allah, namun karena perbedaan ini membuat mereka berbeda pemahaman. Di mana kelompok Yahudi meyakini bahwasanya kasih Allah itu, keselamatan itu hanya berasal dari mereka sendiri, berasal dari nenek moyang mereka, yaitu si Musa, dan berasal dari Abraham juga, nenek moyang mereka. Bahwasanya keselamatan itu hanya terjadi kepada orang Yahudi saja, orang yang bersunat saja. Tetapi kepada orang yang non-Yahudi tidak akan mendapat keselamatan. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan itu sendiri. Nah, lalu Paulus mengatakan bahwasanya orang non-Yahudi itu harus sama seperti orang Yahudi menerima keselamatan. Karena mereka tidak lagi melihat siapa nenek moyang mereka, siapa suku mereka, siapa yang memberikan pembebasan kepada mereka, siapa itu Abraham yang memberikan janji keselamatan itu. Kita harus melihat, Paulus mengatakan sekarang tidak lagi hanya melihat dari situ,
Tetapi kita harus melihat secara yang mendasar, yaitu keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, melalui kasih Yesus Kristus itulah orang berhak menerima keselamatan itu. Nah, karena Yesus Kristus tidak hanya hadir bagi orang Yahudi saja. Bahwasanya Yesus Kristus tidak hanya lahir untuk orang yang keturunan Israel saja, keturunan Musa saja, keturunan Abraham saja, tetapi Yesus Kristus hadir untuk seluruh manusia. Nah, sehingga melalui kasih yang diberikan Yesus Kristus, hendaklah kita saling mengasihi. Nah, karena Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi umat manusia tanpa membedakan siapapun orangnya. Dari suku manapun dia, bagaimanapun ajarannya, yang penting dia hanya satu, yaitu percaya bahwasanya keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus sendiri. Sehingga kehadiran Yesus Kristus itu menyatukan perbedaan itu menjadi satu kesatuan, yaitu bersaudara di dalam Yesus Kristus, bersaudara. Makanya ada lagu anak sekolah minggu kan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Nah, jadi persaudaraan yang dari Yesus Kristus itu tidaklah lagi persaudaraan yang baku hanya kepada satu orang saja atau satu keturunan saja. Tetapi itu persaudaraan yang mencakup dari awal sampai selama-lamanya, di mana Yesus Kristus itu adalah pemberi kasih itu. Jadi persaudaraan yang terbentuk dari Yesus Kristus adalah berdasarkan kasih. Bagaimana Yesus Kristus mengasihi kita, dan itulah yang menjadi dasar bahwasanya kita harus mengasihi sesama kita. Jadi marilah kita lihat bagaimana kita mampu mengasihi orang lain. Bukan karena siapa dia, bukan karena dia baik kepada kita, makanya kita mengasihi dia, bukan. Bukan karena dia adalah keluarga kita saja, makanya kita mengasihi dia, bukan. Ternyata kita harus mengasihi orang lain karena terlebih dahulu Yesus Kristus mengasihi kita. Nah, disitulah akar dari persaudaraan itu, persaudaraan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bisa kita lihat adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita boleh mengikuti ibadah yang pada dasarnya bisa kita katakanlah, kalau bukan dari ibadah ini mungkin kita tidak akan bertemu, padahal kita saudara di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak di dalam ibadah ini, tidak akan mungkin kita mampu saling memuji Tuhan, saling berkomunikasi, saling berinteraksi satu sama yang lain. Bisa kita lihat antara jarak sudah sangat jauh, antara Tasikmalaya dan Yogyakarta itu sudah sangat jauh. Dari karakter atau tempat tinggal juga sudah berbeda. Di mana Yogyakarta Jawa, mayoritas Jawa, dan Tasikmalaya mayoritas Sunda. Sudah jelas berbeda antara Monggo dan Mangga. Sudah jelas berbeda antara Panjenengan dan Anjen, ya kalau tidak salah ya. Karena saya juga pernah di Jogja kuliah, dan saya melihat bagaimana budaya itu lahir di Yogyakarta, dan budaya itu juga lahir di Tasikmalaya. Dan sebenarnya ada perbedaan karakter-karakter di antara kita, antara karakter remaja dari Yogyakarta dan karakter dari remaja Tasikmalaya. Tapi di dalam ibadah ini kita boleh dipersatukan. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Nah, karena kita sama-sama orang percaya bahwasanya Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Nah, kita harus mengucap syukur di dalam acara ini boleh berjalan dengan baik, karena kita boleh saling bertemu, menambah relasi terlebih lagi di dalam persaudaraan. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, Indonesia itu adalah negara yang multikulturalisme, di mana banyak sekali perbedaan di dalamnya. Nah, banyak sekali perbedaan di dalam, baik dari suku, dari agama, dari daerah, dari bahkan pendapat dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaannya. Tetapi negara kita mampu menyatukan itu di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, di dalam Kristen itu juga banyak sekali perbedaan. Orang Kristen tidak hanya orang Batak saja. Orang Kristen tidak hanya orang Indonesia saja. Orang Kristen itu banyak sekali perbedaannya. Baik dari suku, dari
negara, dari budaya banyak. Kita ketahui orang Kristen banyak di Indonesia aja, banyak suku yang memiliki agama Kristen. Tetapi apa yang mempersatukannya itu? Yaitu Kristus, satu kepercayaan bahwasanya keselamatan yang hanya berasal dari Kristus. Nah, kalau di Martin Luther bilangnya solus Christus. Nah, keselamatan hanya berasal dari Kristus. Nah, itulah dasar dari kepercayaan kita, dasar dari persaudaraan kita. Nah, kiranya dengan adanya perbedaan kiranya dengan adanya perbedaan di antara kita, boleh kita menyatukan, berkolaborasi seperti ini, di mana kita nanti akan berdiskusi juga bagaimana sebenarnya kehidupan remaja di Yogyakarta. Bagaimana sebenarnya kehidupan remaja di Tasikmalaya, itu jelas berbeda. Tetapi melalui perbedaan itu bukan menimbulkan fanatisme bagi kita, tetapi perbedaan itu memberikan kekayaan bagi kita. Bahwasanya, oh, ada ternyata orang Kristen di sana. Begini ternyata kehidupannya. Oh, ada rupanya pengikut Kristus di sana. Begini ternyata kehidupannya. Wah, mengucap syukur kami boleh beribadah seperti ini. Oh, kami mengucap syukur kami boleh mengenal banyak orang Kristen di sini. Ternyata di sana sedikit sekali orang Kristen. Nah, dari situlah kita boleh semakin tumbuh iman kita karena adanya perbedaan yang memberikan kekayaan bagi kita. Dan jangan sampai perbedaan itu menimbulkan fanatisme, tetapi biarlah itu menimbulkan suatu kasih atau memperkuat iman kita. Nah, yang terjadi di negara kita sering sekali perbedaan itu justru sebaliknya, menimbulkan fanatisme. Nah, itu bukan ciri-ciri orang Kristen ya. Orang Kristen itu di dalam perbedaan itu dia bisa menimbulkan kasih. Karena kita memandang orang itu tidak di dalam perbedaannya, tidak di dalam satu karakternya saja, tetapi kita memandang seseorang itu di dalam kasih Yesus Kristus. Sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak lagi menjadi suatu penghalang bagi kita. Nah, boleh kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 3, di situ dituliskan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, di dalam 1 Korintus 3 ini, Paulus mengalami sedikit permasalahan di mana adanya beberapa golongan yang mengandalkan perbedaan itu. Golongan Apolos, Kepas, baru golongan Paulus, gitu kan. Nah, tetapi Paulus ingin mengatakan bahwasanya ketika kita hanya membedakan orang-orang menurut karakternya saja, menurut warna kulitnya saja, menurut dari budayanya saja, berarti kita belum mengenal Yesus Kristus. Jika kita hanya mengandalkan perbedaan itu saja. Tetapi bagaimana kita bisa membangun cinta kasih di dalam perbedaan itu? Bagaimana kita boleh menemukan satu kesatuan di dalam kasih itu, yaitu di dalam perbedaan hidup manusia yang percaya akan Allah, tidak lagi hidup sebagai manusiawi yang memandang bagaimana kemanusiaannya, tetapi kita mampu memandang bagaimana cinta kasih dari Allah yang mengalir di dalam kehidupannya. Jadi cinta kasih itulah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi siapapun itu orang Kristen, siapapun itu orang yang percaya, mau dimanapun itu kita berada, kita harus mencari, oh, dia adalah saudaraku di dalam Kristus. Jadi ketika dari Tasikmalaya nanti merantau ke Yogyakarta, bisa mencari HKBP Yogyakarta, Shalom baru memperkenalkan diri, boleh bergabung bersekutu di Yogyakarta, menunjukkan bahwasanya dia memang adalah satu di dalam kasih Tuhan. Begitu juga dengan yang dari Yogyakarta. Ketika hadir nanti Tasikmalaya kan boleh menyambutnya, karena kita adalah saudara yang dipersatukan oleh cinta kasih Allah. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita saling menunjukkan cinta kasih Kristus kepada sesama kita. Karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, jadi marilah kita menunjukkan bagaimana kasih Allah itu bagi sesama kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami di sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan remaja dari Yogyakarta bersama remaja dari Tasikmalaya. Kami boleh ya Bapa dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama
memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh ya Bapa, untuk mewujudkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati setiap remaja, pendamping remaja, dan Sintua Peniroi dan pendeta yang berada di Yogyakarta, di dalam setiap pelayanan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan juga menyertai setiap pendidikan dari anak-anak remaja, agar mereka boleh, ya Bapak, menerima kesuksesan di kemudian hari. Begitu juga dengan remaja dari Tasikmalaya, Tuhan yang memberkati mereka, di dalam setiap studinya ya Bapak, biarlah mereka juga boleh menerima kesuksesan yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan kami, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Begitu juga dengan orang tua kami ya Bapak, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan memberikan berkat juga kepada mereka. Bapa di dalam surga, banyak dosa kesalahan kami, Tuhanlah yang menghapuskan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kami serahkan lagi kepada bawa acara. Ya, bisa langsung disambung untuk sharing session dan games-nya. Baik, terima kasih. Salam, Horas bagi kita semua. Shalom. Shalom. Jadi yang pertama di sesi sharing dan games kali ini, genre kami memimpin dari pertama sharing, perkenalan juga sampai games. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri dari remaja HKBP Tasikmalaya. Saya Joshua Panganjuan Simamora. Saya sebagai ketua BPH atau Badan Pengurus Harian Remaja HKBP Tasikmalaya masa bakti 2020-2022. Dan juga di sini juga saya akan memperkenalkan, karena nggak mungkin kalau saya minta semua perkenalan dari kami, jadi saya minta untuk memperkenalkan sebagian dari anggota saya. Saya ada sekretaris Elisa Nababan, boleh say hi Elisa? Ya, itu Elisa. Dan yang kedua ada wakil sekretaris sekaligus juga wakil ketua, karena wakil ketua kami sudah lama mengundurkan diri dari remaja. Boleh say hi untuk Dion Silaen. Dion Silaen. Oke, terima kasih. Dan yang berikutnya ada bendahara kami, Esther Sari Marbun. Say hi Esther. Oke, terima kasih. Dan juga ada wakil bendahara kami. Oh iya, wakil bendahara kami, siapa lupa lagi namanya, Bah? Bentar. Mungkin ada sedikit kesalahan ya. Untuk wakil bendahara itu Dion, dan untuk wakil sekretaris itu Rahel. Mohon maaf. Rahel, say hi. Gugup Semuanya. saya, gugup. Mohon maaf ya. Ya itulah. Ada juga humas, tapi humasnya katanya berhalangan hadir karena ada sekolah. Ya, mungkin itu sesi perkenalan dari kami, dan juga saya ingin mengucapkan kata sambutan. Mungkin yang pertama yang kami hormati kawan-kawanku remaja HKBP Yogyakarta, Horas Sundeha Boge. Dan juga yang saya hormati juga para pendamping remaja kami Malaya, BPH, seluruh anggota, dan juga tak lupa Abang Pendeta Douglas Simanjuntak, Horas Amang. Dan juga ada Inang Sintua Nababan, Horas Inang. Ya mungkin dari kami sesi sharing mungkin paling nggak terlalu banyak. Jadi kami remaja KBP Tasikmalaya, kurang lebih anggota kami itu ada
sekitar 60 orang kurang lebih, tapi yang aktif itu hanya separuhnya. Yang terdata di data kami ada 60 anggota, tetapi yang aktif hanya separuhnya. Dan juga selama melayani mungkin banyak, apalagi zaman pandemi, banyak sekali tantangan yang banyak ya kita hadapi bersama-sama. Dan yang kedua juga, untuk terima kasih juga untuk remaja HKBP Yogyakarta atas kunjungan kasihnya kepada kami, walaupun lewat virtual. Tapi itu tidak mengurangi rasa kasih kita sebagai sesama murid pelajar Kristus. Mudah-mudahan apabila Tuhan memperkenankan kita bertemu secara langsung, entah kapan itu, biarlah Tuhan yang menentukan itu semua. Dan yang berikutnya mungkin saya juga ingin minta untuk remaja KBP Jakarta untuk memperkenalkan dirinya kepada kami, supaya kami tahu dan lebih mengenal siapa kawan-kawan kami dari Jakarta. Kami persilahkan waktu dan kesempatannya kepada remaja HKBP di Jakarta. Nasihat matuhamu. Terima kasih kepada Bang Joshua Simamora atas kesempatannya. Puji syukur pada sore hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual untuk melangsungkan acara temu kasih remaja HKBP Yogyakarta dengan remaja HKBP Tasikmalaya. Yang kami hormati Amang Pendeta Joyce Pakpahan dari HKBP Tasikmalaya beserta Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati juga Amang Pendeta Douglas Simanjuntak dari HKBP Yogyakarta beserta Amang Inang Sintua Parhalado. Dan yang kami sambut dengan penuh sukacita teman-teman remaja HKBP Tasikmalaya dan juga teman-teman remaja HKBP Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya Yohana Borusolin mewakili pengurus pelayanan remaja dan juga pendamping remaja mengucapkan terima kasih banyak kepada remaja HKBP Tasikmalaya yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam program kegiatan temu kasih remaja pada hari ini. Singkat saja kami akan memperkenalkan bagian-bagian dari pelayanan remaja HKBP Yogyakarta. Untuk jumlah remaja yang aktif hingga pada saat ini itu ada sebanyak 75 orang. Terdiri atas kelas 7 hingga kelas 9 SMP dan juga kelas 10 hingga kelas 12 SMA. Adapun pengurus pelayanan remaja dan pendamping remaja HKBP Yogyakarta, yang pertama itu penasehat Amang Pendeta Resor HKBP Yogyakarta, yaitu Amang Pendeta Bernard W. Panggabean MDiv. Kemudian ada Amang Pendeta fungsional, yaitu Amang Pendeta Douglas Simanjuntak, kemudian beserta dengan Parhalado, dan kebetulan pada hari ini juga hadir Amang Paniroi Remaja, yaitu Amang Sintua LMH Hutapea. Berikutnya yaitu Ketua Remaja atas nama Ronald Panjaitan, kebetulan berhalangan hadir pada hari ini, berhubung karena sedang mengikuti PON di Papua. Kemudian Wakil Ketua yaitu Hokot Silutonga, kebetulan juga berhalangan hadir karena ada kegiatan dari sekolah. Dan ada sekretaris yaitu Rina Borolumban Raja, bendahara yaitu Bevan Siregar. Untuk divisi-divisi kepengurusan dalam remaja juga terdiri atas pengurus acara, kerohanian, dan pemerhati, dan juga terdapat paduan suara, musik, kerohanian, dan multimedia. Untuk
pendamping remaja sendiri sedikit berbeda dengan remaja HKBP Tasikmalaya. Kemarin sempat berdiskusi gitu kan, kalau di Tasikmalaya itu yang menjalankan pelayanan remaja itu langsung remajanya gitu kan. Nah kalau di HKBP Jogja itu tidak hanya remajanya yang saja yang menjalankan, tapi juga didampingi oleh kakak dan abang pendamping remaja. Nah kalau dari pendamping remaja sendiri juga ada kepengurusannya, yaitu ketuanya Bang Parulian Ferrygoodson Raja Guru, kebetulan hari ini juga sedang berhalangan hadir. Kemudian ada wakil ketua yaitu Bang Endril Panjaitan, sekretaris yaitu Bang Lotar Simanjuntak, dan saya sendiri yaitu sebagai bendahara. Kemudian untuk beberapa bagian divisi yang ada di Remaja HKBP Jakarta juga berpartisipasi dari remaja-remajanya. Namun kebetulan pada hari ini sepertinya tidak banyak yang hadir untuk pengurus-pengurusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga yang hadir di sini menyambut dengan sukacita teman-teman dari Remaja HKBP Tasikmalaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Yohana. Jadi dari perkenalan kita ini saya banyak belajar ya dari remaja HKBP Jakarta. Yang pertama masalah pengurus. Ini yang menarik. Yang pertama itu benar apa yang dikatakan tadi kan Yohana, kalau di Tasikmalaya itu langsung remajanya memimpin, langsung mandiri gitulah ya. Ada juga ada bukan pendamping, tapi seperti di kalian kan ada Amang Paniroi. Kami juga ada Amang Paniroi, yaitu Amang Sintua Nababan, sama ada juga Amang Sintua Turnip. Tapi untuk masalah pendamping, kami bukan gimana ya, memang dari sejak pertama saya masuk remaja, itu yang melaksanakan kepengurusan HKBP itu cuma ada BPH remaja, dan yang diemban itu oleh remajanya langsung. Tidak ibaratnya ada yang mengarahkan gitulah ya, selain Amang Paniroi, ada yang ini. Jadi itu yang menjadi pelajaran juga buat saya ke depannya, yang akan menggantikan kami tahun depan, karena tahun depan kami akan berorganisasi. Mungkin itu juga nanti yang saya usulkan nanti kepada Amang Paniroi kami, juga kepada Amang Jois nanti, biar nanti disediakan, biar lebih mantap juga. Seperti di Jakarta ini, mantap ini ya, semuanya lengkap dari penasihat, dari Pansot, Paniroi ya, saya Paniroi, pendamping, dan BPH-nya. Mungkin itu juga menjadi cerminan buat kami ke depannya supaya maju. Makanya kami kalau ada acara Natal, kebaktian Padang, itu kami langsung yang panitiai. Kami langsung mandiri, rapat kami, walaupun ada mungkin kayak nggak ngerti, mungkin kami akan tanya kepada Amang Paniroi kami juga. Tapi yang saya ini beritahu, kalau masalah core bolehlah kita itu kan, karena dalam core kami itu bisa, dan gurunya juga mantap lah ya. Dan juga apalagi ya, mungkin itu saja ya, sesi sharing, sesi perkenalan dari semua. Selanjutnya mungkin lanjut acara berikutnya, games. Kami sudah menyiapkan beberapa games. Yang pertama itu tebak judul lagu, dan yang kedua itu karena beberapa hari yang lalu gereja yang kita cintai ini, HKBP, berulang tahun yang ke-160 tahun. Maka dari itu, atas inisiatif juga dari saran juga dari Jakarta,
diadakanlah ada tambahan lomba, yaitu menebak gambar yang berkaitan dengan Huria Kristen Batak Protestan. Jadi bagi kita janganlah mengaku sebagai warga HKBP kalau tidak bisa menebakkan. Jadi jangan sesekali mengaku, wah saya sebagai remaja HKBP. Tapi ketika dikasih nanti tebak gambar, saya dunuaingon, tidak, jangan seperti itulah ya. Baik, untuk yang pertama tebak lagu. Kepada ini ada Elisa yang mengatur ini. Silakan untuk lagu yang pertama, instrumennya nanti ditebak judulnya apa. Semuanya bisa berpartisipasi, kecuali kalau yang mungkin udah tahu, kasihlah kesempatan buat anggotanya, karena ada hadiahnya ya. Jangan takut nanti agak seru, gak ada hadiahnya. Untuk yang sudah tahu, apalagi kepada amang pendeta, amang Inang Sintua, amang Sintua juga janganlah ya. Ini bagian kami. Oke, yang pertama, lagu pertama boleh diputar, Elisa. Sebentar. Oke, tunggu. Waktu penuh. Kedengeran nggak? Coba diulang sekali lagi diulang. Bentar. Oh, ini ada yang jawab. Sulastri. Sulastri. Ya boleh dijawab Sulastri. Boleh. Ini teh judul lagu atau dinyanyiin lagi? Judul lagu. Hari ini harinya Tuhan. Apakah benar itu, Elisa? Betul. Oke, selamat. Bentar ya, saya catat dulu ya. Siapa tadi namanya itu? Sulastri. Sulastri dari remaja. Tasik. Oh, ternyata yang memimpin saat ini HKBP Tasik ya. Oke. Baik, untuk lagu yang kedua boleh diputar. Oke, stop. Oke, siapa yang bisa jawab itu? Itu mudah sekali itu. Aduh, Mas. Boleh. Tadi tuh ada yang angkat tangan, bentar. Siapa tadi teh? Romi gitu, Robi. Iya, atas nama Robina Baban itu mau jawab. Oke, Robina Baban. Oh, iya. Apa jawabannya? Buku ND 848 di Senadong Hubungan Tuhan. Oke, mantap. Oke, mantap untuk Robi dari remaja HKBP Yogyakarta ya. Oke, selanjutnya boleh lanjut yang lagu yang ketiga. Bentar. Iklan.
Ruth. Ruth Nauli. Hari ini kurasa bahagia. Apakah benar itu? Benar nggak? Ya, benar. Hari ini Benar. kurasa bahagia. Ruth Nauli Simbolon dari remaja KBP Tasik. Oh, ya. Saat ini skornya sama. Beda ya. Beda. Ini baru. Lanjut lagu berikutnya. Kenapa tuh, Jo? Bentar, lagi loading. Bentar ya. Oke, bisa langsung dijawab. Bisa langsung jawab. Atau kurang? Itu Oh, ada tadi yang ngejawab. Janes Panggabean. Silakan dijawab. Ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak Aihodo Tuhan dan Alani Hagogo Oki. Yang mana lah itu? Iya, sama itu rekan. Sama. Oke, sip. Selamat untuk siapa ini? Saya dari Jogja, Bang. Oh iya. Namanya. Oke. Remaja Jogja. Oke, dilanjut lagu yang ke 5. keempat. Kelima. Boleh diputar, El. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Itu ada dari Nata mau menjawab. Oke, Nata boleh. Ya, itu liriknya Tuhan selalu menolongku. Oke, mantap. Yeay. Mantap, Nata, mantap. Iya. Nata Dari Jogja, Bang. dari Jogja. Waduh. Ternyata Jogja yang memimpin saat ini ya. Harap semuanya dapat kebagian hadiahnya ya. Oke, lanjut lagu terakhir sebelum kita tebak gambar. Bukan yang ini ya? Masih salah. Boleh putar, El? Bentar jaringan. Oke. Oke, ada yang bisa jawab? Kayaknya Mang Joes mau jawab nih. Oh, boleh. Abang Joes, boleh Abang Joes.
Atau Amam Pendeta Douglas? Waduh, kalau Oh iya, boleh. boleh. Kalau enggak sweet dulu. Oke, ada yang bisa jawab? Boleh lagi nggak, Bang? Coba diputar lagi, El. Bukan, maksudnya boleh jawab lagi nggak, Bang? Siapa ini? Oh, Nata. Ya boleh. Silakan. Ini antara Senin Selasa Engkau Tetap Raja atau Senin sampai Minggu gitu. Apa benar itu, El? tetot. Salah. Salah. Ya. Aduh. Maaf. Oke, masih ada kesempatan sekali lagi. Coba diputar, El. Diputar lagi, El. Sekali lagi aja. Sebentar. Ada yang mau jawab turut Nauli. Boleh lagi nggak? Boleh. Lanjut. Buah roh. Apakah benar? Bener nggak, Jo? Benar. Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Oke. Itu games terakhir ini. Ruth dari remaja HKBP Tasik. Oke, poinnya imbang. Saya kira ada yang di sini yang memimpin. Ternyata semuanya tahu tentang lagu-lagu Tuhan. Berarti semuanya bertumbuh di dalam persekutuannya ya. Mantaplah. Rajin-rajin kita ikuti persekutuan gereja kita. Oke, lanjut games yang kedua. Games penutup untuk memperingati hari ulang tahun HKBP yang ke-160. Semoga HKBP makin jaya dalam pelayanan, dalam segala bidang. Oke, boleh El di share screen gambarnya. Nanti saya kasih clue. Ada belum? Nah, ini untuk gambar yang pertama. No Man's Land. Waduh, belum. Waduh. Siapa ini yang jawab ini? Siapa yang jawab? Sulastri bukan sih? Iya. Oke, Sulastri dari remaja KBP Tasikmalaya yang memimpin pertama ya, Sulastri HKBP Tasik. Oke, tolong ya jangan dijawab dulu, nggak asik kalau begitu, nggak seru. Nanti biar saya bacakan dulu clue-nya, walaupun sudah tahu, tapi ya biar gimana lah acara kita ini biar panjang gitu ya, tidak pendek gitu ya. Oke, boleh lanjut gambar yang kedua, El. Mungkin bagi kawan-kawan sekalian ini tidak akan ada yang bisa menjawab. Ini merupakan sebuah logo sebuah persekutuan Kristen Batak. Dan ini merupakan logo sebuah gereja kesukuan terbesar ketiga setelah agama Muslim. Ini sering ya dipampangkan di gereja ya. Boleh. Ini ada ini Raymond Fernando Simanjuntak logo GKPI. Aduh, kenapa jadi ini kan kita sedang memperingati ulang tahun gereja kita, Le. Salah ya, masih salah. Albert Anju salah. Logo HKBP. Ya, siapa itu? Sulastri. Sulastri. Tolonglah dilemparlah. Obor aku. Kan jawabannya. Oke, siapa yang bisa? Dari Jakarta mungkin ada yang bisa menjawab. Ini ada GKPPD. Apa GKPPD?
Ini Raisa angkat tangan, kayaknya mau jawab nih. Oke, siap. Oke, boleh dijawab. Raisa. Raisa, hai. Saya Raisa. Oke, mantap. Ya betul. Logo HKBP itulah logo kebanggaan kita. Ya, logo gereja kita. Oke, ya betul itu logo HKBP. Raisa dari Jogja ya? Oke, dilanjut gambar yang berikutnya, El. Kasih yang agak susah. Nah, ini barangkali ada yang bisa menebaknya. Dia merupakan pemimpin HKBP yang ke berapa bentar ya? Abang Pandan Ababan, bukan Le, bukan. Ini pemimpin gereja kita, Eporus yang ke berapa ya? Oh. Eporus yang memimpin. Ini adalah opung Eporus yang ke, boleh dibantu Amang Pendeta, ini yang keberapa Amang? Lupa saya bah. Oh ya, ini merupakan Eporus yang ke-10 yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan dari kita. Mungkin boleh dijawab. Robinson Butar-Butar, bukan. Itu Eporus yang sekarang. Mungkin ada Bang yang lain, Lodriko boleh. Sinaga kayaknya mau jawab. Pendeta Saena Baban. Ya, siapa itu? Tolong. Febrianisa. Ya, betul. Febrianisa dari HKBP Tasikmalaya. Oke. Ya, boleh. Yaitu adalah Eporus kita yang ke-10 yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan. Ya. Itu berikutnya. Berikutnya boleh dilanjut, El. Ini mungkin tahu lah ya. Ini suatu instansi pendidikan yang dimiliki oleh Kuria Kristen Batak Protestan. Alamatnya di Pematang Siantar. Ini sekolahnya para pendeta kita ini. Ya, ini siapa ini? Lelotar Simanjuntak. Sekolah teologi. Boleh. STT Jakarta bukan ini di Pematang Siantar, bukan di Jakarta ini. STT HKBP yang ada di Pematang Siantar. Oke, mantap. Siapa itu? Ruth dari Tasik ya. Waduh, ini Tasik ya yang memimpin ya. Nah, ini itu barangkali siapa yang ada yang menjadi jadi mengabdikan dirinya sebagai hamba Tuhan bisa ke situ. Itu langsung kalau sudah lulus, mungkin kalau Tuhan mengizinkan bisa jadi pendeta yang mungkin yang saya tahu ya dari pengalaman para pendeta kita ini.
Oke, dilanjut gambar yang terakhir. Dari game kita yang terakhir. Nah, ini yang kemarin memimpin sebagai ketua rapat pendeta di distrik kita. Beberapa waktu yang lalu. Pintar putar-putar Bang. Siapa itu? Timothy dari HKBP Yogyakarta Bang. Oke, mantap. Siap, mantap. Siapa namanya? Boleh diulang sekali lagi? Timothy Panggabean. Timothy Panggabean dari Yogyakarta. Oke. Ya, mungkin itu dari kami secara game dan sharing. Mungkin setelah ini mungkin bisa diserahkan kembali kepada Jakarta, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, walaupun banyak kekurangan ya, saya merasa ini masih kurang, belum maksimal, tetapi mudah-mudahan acara yang dilakukan ini dapat mempererat tali silaturahmi kita sama pelajar Kristus. Kami serahkan kembali kepada Jakarta. Ya, untuk acara selanjutnya itu ada penyerahan cenderamata oleh Remaja HKBP Yogyakarta. Ya, baik, penyerahan cenderamata sudah disampaikan kepada saya dari HKBP Yogyakarta. Nanti akan saya serahkan kepada dari BPH dari Tasikmalaya, dan cendeраmatanya. Oke. Terima kasih kepada remaja dan seluruh pengurus remaja dari HKBP Yogyakarta. Kami sudah menerima dari cendeраmatanya, nanti akan saya sampaikan kepada BPH Tasikmalaya, dan semoga ini menjadi tanda satu persaudaraan bagi kita antara remaja dari Tasikmalaya dan remaja dari Yogyakarta. Dan harapan kami mudah-mudahan selesai dari pandemi ini kita boleh bertemu dengan tatap muka bersama dengan HKBP Yogyakarta. Karena dari HKBP Tasikmalaya itu sudah jauh-jauh hari ya mau merencanakan ke Yogyakarta. Udah jauh-jauh hari. Cuma Ya betul, bulan 8 rencananya, tapi karena pandemi gagal. Nah, itulah. Kita sudah berencana kali itu sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa, kita harus bertemu melalui online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk saling bersaudara di antara yang saling percaya. Terima kasih kepada HKBP Yogyakarta. Ya, sedikit tambahan untuk cenderamata dari remaja HKBP Tasikmalaya. Sepatnya kami akan serahkan kepada pendamping remaja Yogyakarta yang ada di sini, yaitu Inang Happy ya. Nanti secepatnya kami akan sampaikan kepada Inang Happy cenderamata dari kami. Kami minta waktunya. Terima kasih.
Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Mari kita bernyanyi dari PKJ 277, ayat 1 dan 3, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ya. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, Mama. Oras. Oras. Shalom, Mamang. Terima kasih buat teman-teman remaja KBP Tasikmalaya dan remaja KBP Yogyakarta. Pada saat ini kita akan lanjut ke sesi foto. Kak Naomi, slide-nya boleh dimatikan, Kak. Ayo, dari Bang Janes, minta tolong di screenshot ya, Bang. Oke, tadi yang rame itu Kak Ruth Naudi itu. Rame tadi itu di belakangnya. Oke. Yang lain juga. Kak Clara, Kak Selisa, Kak Raisa, Bang Tokon. Oke. Nuli rame ya. Iya. Wah, rame itu Kak Rotna. Oke, di sini ada 2 slide ya. Akan pasang gaya terbaiknya. Minta izin Kak Sulastri, saya mute ya. Oke, thank you. Oke, silakan pasang gaya terbaiknya. Senyuman yang paling manis. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Silakan Bang Lotar atau Kak Nata. Ya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat remaja HKBP Tasikmalaya dan remaja HKBP Jakarta yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih kembali buat remaja KBP Yogyakarta atas kunjungannya. Semoga secepatnya kami akan membalas kunjungan ini, tapi mudah-mudahan kalau kondisi memungkinkan secara fisik, mudah-mudahan kami akan datang ke Yogyakarta untuk merealisasikan program kami yang sebelumnya tertunda. Terima kasih. Horas Madita Salhutna. Horas. Oke, jadi udah bisa izin keluar ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati setiap persekutuan dari remaja Yogyakarta, begitu juga dengan persekutuan remaja dari Tasikmalaya. Baik, Amang undur diri. Salam juga kepada Inang Paniroy, sintuannya Sejak Guru Nababan, sama Bang Douglas. Makasih Bang untuk siap Bang. Dan Amang para ladul yang lainnya, terima kasih untuk semuanya kerjasamanya, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Pendeta. Ya, Inang. Amang Pendeta, Pak Paham, dan semuanya. Ketik. Horas. Terima kasih Joshua. Terima kasih AKBP Tasikmalaya. Siap, mantap. Terima kasih AKBP Tasikmalaya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih.